Hai, perkenalkan saya Della Amelia dari kelas M24C07, mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Secara hukum dan perundang-undangan, terdapat dua perjanjian kerja, yaitu PKWT dan PKWTT. Pengertian PKWT dan PKWTT. Yang pertama, PKWT. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Jadi, sama dengan kontrak kerja yang memiliki batasan waktu tertentu. PKWT diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di pasal 56 sampai 59. Di dalam pasal 59 disebutkan jenis-jenis pekerjaan yang bisa masuk ke dalam PKWT, yaitu yang pertama, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Yang kedua, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. Yang ketiga, pekerjaan yang sifatnya musiman. Yang terakhir, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan. Jadi, PKWT tidak bisa diadakan untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap. Mungkin PKWT ini sudah mulai habis masa perjanjiannya, baik sesuai kesepakatan para pemberi kerja dan penerima kerja, maka PKWT dapat diperpanjang atau diperbarui. Bagi karyawan yang terikat kontrak dalam PKWT tidak memerlukan masa percobaan, karena masa percobaan itu hanya diperuntukkan bagi karyawan yang berada dalam PKWTT. Apabila ada karyawan dalam masa PKWT berstatus masa percobaan atau training, maka dalam pasal 58 itu disebut batal demi hukum. Selanjutnya, PKWTT. PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja untuk mengadakan hubungan kerja yang sifatnya tetap atau tidak terbatas waktu. Yang berarti karyawan yang memiliki perjanjian jenis ini diangkat menjadi karyawan tetap. Dalam halnya karyawan PKWTT dapat disyaratkan untuk masa percobaan 3 bulan. Dan dalam masa percobaan itu, pemberi kerja dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku pasal 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila PKWT dibuat secara lisan, maka si pemberi kerja itu wajib membuat surat pengangkatan bagi si penerima kerja. Selanjutnya, perbedaan PKWT dan PKWTT. Dari pengertian PKWT dan PKWTT ini merupakan dua hal yang berbeda. Untuk memudahkan dalam memahami perbedaan dari PKWT dan PKWTT ini bisa dilihat dalam beberapa perbedaan. Yang pertama, jenis pekerjaan. Di dalam PKWT, pekerjaan yang sifatnya tidak tetap, pekerjaan musiman, pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sedangkan PKWTT, pekerjaan yang bersifat tetap atau tidak tetap dan tidak ada batas waktu selesainya. Yang kedua, batas waktu. Di dalam PKWT dibatasi waktu atau selesainya pekerjaan maksimal 5 tahun. Sedangkan di PKWTT tidak ada batasan waktu perjanjian kerja sampai pekerja pensiun atau meninggal dunia. Yang ketiga, masa percobaan. Di dalam PKWT tidak ada masa percobaan. Sedangkan di PKWTT masa percobaan diperbolehkan selama 3 bulan. Yang terakhir, perjanjian kerja. Di dalam PKWT dibuat secara tertulis, sedangkan di PKWTT bisa lisan atau tertulis. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, ada dua jenis syarat yang perlu diperhatikan, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah berkaitan dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kemudian syarat
objektif yang berkaitan langsung dengan hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian itu sendiri. Mari kita jelaskan satu persatu ya teman-teman. Syarat subjektif ada dua, yaitu yang pertama, kesepakatan para pihak. Kedua belah pihak atau pekerja dan pengusaha harus sepakat untuk membuat PKWT jadi kesepakatan. Ini harus dilakukan dengan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan atau tekanan. Yang kedua, kecakapan para pihak. Jadi para pihak yang terlibat dalam PKWT harus cakap hukum. Artinya, mereka yang harus memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum seperti berusia 18 tahun atau sudah menikah serta dalam keadaan waras. Kemudian syarat objektif. Yang pertama, hal tertentu. Perjanjian ini harus memiliki objek yang jelas dan spesifik. Namun dalam PKWT, objeknya adalah pekerjaan yang diperjanjikan. Harus termasuk jenis pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab pekerja. Yang kedua, sebab yang halal. Perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan moralitas. Jadi jika syarat subjektif dan objektif tidak terpenuhi, maka PKWT juga dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah. PKWT yang dibuat harus memenuhi semua syarat subjektif dan objektif agar semua sah dan memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya, hubungan kerja. Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Apa sih pekerjaan, upah, dan perintah itu? Yang pertama, pekerjaan artinya si pekerja setuju untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu yang diminta oleh pengusaha. Yang kedua, upah artinya sebagai gantinya pengusaha akan memberikan bayaran atau gaji atas pekerjaan yang dilakukan oleh si pekerja. Yang ketiga, perintah artinya si pekerja bersedia mengikuti aturan, arahan, dan instruksi dari pengusaha selama masa bekerja. Jadi hubungan kerja itu terbentuk ketika seseorang bekerja untuk orang lain atau pengusaha, dibayar, dan siap mengikuti aturan yang berlaku di tempat kerja. Contohnya, bekerja di sebuah toko sebagai kasir. Pekerja dan pemilik toko sepakat bahwa pekerja akan bekerja selama 8 jam sehari dan setiap bulan pekerja dibayar 3 juta rupiah. Pekerja juga ikut aturan kerja dari si pemilik toko. Nah, itu sudah bisa disebut sebagai hubungan kerja. Relevansi PKWT dengan konsep hubungan kerja. PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu berkaitan langsung dengan konsep hubungan kerja karena PKWT merupakan dasar hukum terbentuknya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang bersifat sementara atau terbatas waktunya. Relevansinya yang pertama, membentuk hubungan kerja secara sah. Jadi PKWT akan menjadi alat hukum yang membuat hubungan kerja itu resmi dan diakui secara hukum. Yang kedua, menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jadi PKWT menjelaskan hak dan kewajiban baik bagi si pekerja maupun pengusaha selama ia bekerja, maka sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. Yang ketiga, mengatur jangka waktu kerja. Jadi kerja PKWT ini bersifat sementara. Ini juga menunjukkan bentuk hubungan kerja yang tidak tetap. Biasanya digunakan untuk pekerja tertentu seperti proyek, musiman, atau pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu. Contohnya, bekerja sebagai staf promosi di sebuah event selama 3 bulan. Pekerja menandatangani kontrak PKWT dengan pihak penyelenggara. Di kontrak itu tertulis tugasnya, gajinya, dan aturan kerja yang harus pekerja ikuti. Nah, sejak si pekerja tanda tangan kontrak itu, hubungan kerja antara si pekerja dengan perusahaan
resmi terbentuk, walaupun hanya 3 bulan. Itu relevansi PKWT dalam hubungan kerja. Berikut ada contoh dokumen PKWT. Dokumen PKWT adalah surat perjanjian kerja sementara antara pekerja dengan pemberi kerja yang menyatakan bahwa seseorang akan bekerja untuk jangka waktu tertentu dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama. Secara global, dokumen PKWT ini terdiri dari yang pertama, identitas para pihak, yang kedua, jenis pekerjaan, yang ketiga, masa berlaku perjanjian, yang terakhir, hak dan kewajiban. Selanjutnya, analisis PKWT apakah sesuai dengan etika dan hukum bisnis. Namun, kalau kita bicara soal apakah praktik PKWT ini sudah sesuai dengan prinsip etika dan hukum bisnis, khususnya prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, maka jawabannya adalah belum sepenuhnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, keadilan. Dalam prinsip keadilan, setiap pihak, baik pengusaha maupun pekerja, seharusnya mendapatkan hak dan perlakuan yang seimbang. Namun kenyataannya banyak perusahaan menggunakan PKWT untuk pekerjaan yang sebenarnya bersifat tetap dan berkelanjutan dengan alasan efisiensi atau untuk menghindari kewajiban memberikan hak-hak tertentu kepada pekerja seperti pesangon, jenjang karir, dan jaminan sosial. Hal ini membuat posisi pekerja menjadi tidak adil karena mereka tidak memiliki kepastian kerja jangka panjang. Gaji dan tunjangan sering kali di bawah pekerja tetap. Mereka bisa diputus kontraknya kapan saja tanpa perlindungan yang layak. Yang kedua, transparansi. PKWT yang sehat harus diawali dengan komunikasi yang jelas antara perusahaan dan pekerja. Sayangnya dalam kenyataan di lapangan sering terjadi kurangnya informasi yang terbuka dan jelas, seperti tidak dijelaskan secara rinci berapa lama kontrak akan berlangsung dan apa kriteria perpanjangannya. Tidak ada diberi salinan kontrak tertulis, padahal itu wajib menurut undang-undang. Ada pekerja yang diperpanjang kontraknya berkali-kali tanpa status yang jelas, seolah-olah digantung. Yang ketiga, tanggung jawab. Perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memperlakukan pekerja secara manusiawi dan sesuai aturan. Namun, dalam banyak kasus, PKWT digunakan untuk menghindari tanggung jawab jangka panjang terhadap pekerja, seperti menghindari kewajiban membayar pesangon atau memberikan pelatihan dan pengembangan, tidak mendaftarkan pekerja ke program jaminan sosial secara menyeluruh, memperkerjakan kembali mantan pekerja kontrak dengan nama berbeda demi menghindari status permanen. Saya berpendapat bahwa PKWT di Indonesia cenderung lebih banyak merugikan pekerja dibanding memberikan perlindungan yang adil. Meskipun secara hukum PKWT adalah sah dan diperlakukan untuk fleksibilitas bisnis, praktiknya di lapangan sering disalahgunakan untuk pengusaha untuk menghindari kewajiban terhadap pekerja seperti pesangon, jaminan kerja jangka panjang, dan hak-hak normatif lainnya.